anak-anakku, kita patut bersyukur ya karena kita hari ini sudah mendapat kesempatan oleh Allah untuk berbuat kebaikan. Karena tidak ada dalam kehidupan ini kita kemungkinan itu hanya ada dua hal. Apa itu? Kita kemungkinan bisa kita berada dalam kebaikan atau bisa jadi kita berada di dalam kemaksiatan begitu. Jadi hanya ada dua sisi itu saja dalam kehidupan ini ya. Jadi kalau kita nggak berbuat baik ya kita pasti sebaliknya. Kalau kita nggak berbuat buruk ya kita pasti sebaliknya begitu ya. Tidak ada yang abu-abu di dunia ini. Semuanya jelas. Semuanya jelas apakah dia baik atau buruk. Apakah dia halal atau haram begitu ya. Salawat serta salam tercurah pada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, para sahabatnya dan juga orang-orang yang tetap istiqomah di jalannya. Nanti kalau suara saya tidak jelas, tolong saya disampaikan ya Ustazah. Halo? Kalau nanti suara saya tidak jelas, mohon disampaikan. Bisa melalui speaker atau bisa melalui chat. Sehingga nggak sia-sia juga ini. Nah, kita lanjut Ustazah. Bijak dalam bermedsos, bisa di slideshow ya. Di slideshow kan Ustazah? Halo Ustazah Surtini. Iya. Sudah Ustazah. Sudah. Ini bukan slideshow ini. Ini share biasa. Di slideshow itu di yang bawah. Gimana? Yang bawah. Super slide. Terus ada? Ya. Bawah. Sebelahnya. Sebelahnya us. Ustazah. Iya, sedang diatur Ustazah. Ya Ustazah, boleh pakai ini ya Ustazah. Yang panel bawah itu loh, yang sebelum ada suara itu. Itu diklik enable editing dulu. Setelah itu slideshow bawah. Kenapa? Ya. Ustazah, pengaturan komputernya sudah begini. Itu coba diklik enable editing yang atas itu, Us. Enable editing. Itu diklik dulu. Yang kuning-kuning itu loh, atas. Itu ada enable editing. Klik aja dulu. Coba minta bantuan Ustazah. Itu yang kiri sehingga nggak kelihatan tulisan saya.
Sebentar, Ustazah. Bisa, minta bantuan Ustazah di situ, Ustazah. Ya. Udah nggak mau ya, ini udah hapus kalian kan? Kenapa Ustazah kenapa Ustazah gitu? Kamu udah juga semanggu udah dilihat Ustazah? Sas? Udah di skip Ustazah, di skip. Bila screen. Anak jadi nanti mau saya. Anak jadi nanti mau. Apa itu? Nah, sebelum lu anak jadi nanti mas. Sudah. Nanti menjadi aku bisa kirim, nanti bisa sudah lakukan kan? Sudah jadi. Ya, Ustazah? ya. Ya, disilahkan Ustazah. Dipakai slideshow ya. Slideshow, Ustazah. Semoga bisa selesai semoga. Udah selesai ya? Ya, di slideshow karena nanti harus tidak langsung semua ini. Ada pertulisan-tulisan yang harus saya ini. Coba di slideshow ya. Bisa Ustadz Mamdu? Nah, Ya, Ustazah. ya, mulai ya. Jadi kenapa materi ini harus disampaikan? Nah, tolong soundnya ya dimatiin. Bentar. Ya. Kenapa materi ini harus disampaikan? Karena ini adalah keseharian kita ya. Kita akan senantiasa pegang yang namanya media sosial, sehingga kita harus lebih bijak dalam menghadapi Ustazah? Ya. Boleh diperbesar suaranya? Oh ya. Duh, ini sing suara ini ya. Tes sudah jelas, Sus? Iya. Ya. Saya nggak usah difoto ya, karena ini harus wajah saya kayaknya harus mendekat pada screen. Jadi kenapa kita harus bijak dalam bermedsos? Karena ini adalah sesuatu hal yang dekat dengan kita ya, keseharian kita. Karena ya sehari-hari kita akan selalu berinteraksi dengan namanya yang media sosial begitu. Lanjut Ustadz. Slide-nya dong, lanjut. Halo, slide-nya. Ustazah Surti nih, slide-nya minta tolong ya. Nah, sekarang media sosial apa saja sih yang kamu sukai gitu? Dan kenapa kamu suka? Minta tolong dong. Kalian kan ada chat tuh ya di bawah itu. Minta tolong ditulis ya. Apa sih media sosial apa yang kalian sukai dan kenapa kamu suka? Oke, dicoba. Ada chat di bawah.
Saya minta satu persatu untuk menjawab media sosial apa, bisa Facebook lah, bisa Instagram lah, atau bisa apa lagi, Twitter lah. Kira-kira media sosial apa sih yang kalian sukai begitu? Torik, Instagram. Ada alasannya ya Torik? Jadi silahkan dituliskan apa sih alasan kita memilih media sosial itu yang kita sukai. Oke, silahkan tulis. Ada Torik tadi sudah jawab, tapi alasannya belum. Ada lagi? Belum ada yang jawab ini. Selain Torik. Ada lagi yang jawab? Ya, ditunggu. Media sosial apa yang kalian sukai dan kenapa kamu suka? Tulis di chat ya. Bisa nulis di chat ya. Belum ada yang jawab ini. Ada lagi? YouTube. Ya, Najwa memilih YouTube sebagai media sosial yang disukai. Ada lagi? Oh, Ivana Villa juga memilih YouTube sebagai media sosialnya. Oke, lanjut. Yang disukai. Salwa Nurusifa juga YouTube. Baik Vida juga YouTube. Banyak banget ya yang YouTube ya. Nanti kalau disurvei ini YouTube bisa jadi ini ya. Saya membayangkan yang punya YouTube ini kaya banget ya. Karena dia punya apa namanya, banyak penggemar. Sudah ada lagi? Mana nih yang belum jawab? Oke, gitu ya. Jadi banyak sekali tawaran-tawaran dari media sosial yang ada begitu. Nah, ini tinggal kita mau memilih yang mana media sosial yang kita sukai. Nah, ada tawaran, ada yang YouTube dengan apa namanya, video-videonya begitu, atau Instagram juga video-videonya yang singkat begitu. YouTube yang banyak dan ada juga rewardnya ya bagi YouTuber itu. Mereka YouTuber itu kan mereka salah satunya mencari uang itu dari YouTube ya. Dan kita followernya gitu. Coba kalau kita bikin kontennya, coba kita membayangkan kitalah yang pembikin kontennya. Ya, jadi gitu ya. Jadi kalau kita membuat sesuatu, membuat apa namanya, misalnya kalian suka YouTube, berpikirlah ke depan itu kalian bisa bikin nggak seperti YouTube, sehingga kalau misalnya, atau misalnya kita yang jadi YouTubernya, kita yang punya kontennya, sehingga yang kaya itu bukan hanya orang-orang itu saja, tapi kita juga punya kemampuan untuk itu. Ada juga dulu itu yang dia YouTuber itu hanya masalah ikan cupang saja, itu bisa dia jadi YouTuber apa namanya, yang sangat kaya begitu. Atau misalnya Ricis ya, Ria Ricis. Ria Ricis itu dia penghasilannya dari YouTuber berapa? Atau siapa itu yang apa namanya? Siapa itu? Halilintar. Ken Halilintar. Itu dia satu kali posting dia berapa follower begitu. Jangan-jangan kitalah followernya salah satunya. Nah, gitu ya nak ya. Jadi apa namanya? Bagaimana kita suatu saat harus berpikir, kita harus punya konten yang bisa jangan hanya sebagai follower saja, tapi kita sebagai pemilik konten sehingga kita bisa memiliki daya manfaat. Nah, jadi YouTuber itu nggak hanya sekedar hal-hal asal-asalan saja, tapi juga memberikan manfaat. Coba bayangkan kalau seorang YouTuber itu adalah seorang dai, seperti Hanan Ataki misalnya, dia itu mungkin bukan YouTuber, tapi konten YouTube-nya itu mampu banyak apa namanya, followernya begitu. Nah, konten-konten positif seperti itulah yang kita butuhkan untuk tidak hanya sekedar kita bermain YouTube begitu, tapi cari. Makanya kemarin kan ada salah satunya lomba ya, bagaimana kita membuat sebuah konten yang positif yang diposting di Instagram kita. Itu juga salah satunya adalah bagaimana agar konten-konten yang ada di dunia medsos itu bukan hanya sekedar konten negatif, tapi juga punya konten positif. Lanjut Ustadz.
Nah, kita hitung yuk sekarang. Lanjut Ustaz. Satu-satu ya. Berapa jam dalam sehari? Jangan dulu ya. Berapa jam dalam sehari kita berselancar di dunia maya? Nanti kita hitung usia kita. Lanjut Ustaz. Misal kita berselancar di dunia maya itu 8 jam sehari. Nah, kalau 8 jam sehari, sekarang saya tanya pada kalian kira-kira berapa jam? Tulis dong di chat dulu. Kira-kira sehari itu kalian berada di dunia maya itu berapa jam? Saya tunggu ya. Kira-kira saja. Saya tunggu jawabannya sampai 3 orang. 30 menit, benar nih Torik, 30 menit. Hanya berselancar di dunia maya 30 menit. Gak percaya saya. Lanjut. Siapa lagi nih? Ada lagi yang jawab? Wah, beneran nih 30 menit. Oh, Kia, benar nih 1 jam. 1 hari loh ya. 1 hari itu apakah hanya 30 menit, hanya 1 jam? Nonton YouTube hanya 1 jam, benarkah? Lanjut, siapa? Jujur nih, jujur. Nah, ini yang benar kadang itu 5 sampai 6 jam. Oke. 5 sampai 6 jam ya. Kita hitung sekarang. Misal kita berselancar di dunia maya itu 8 jam sehari. Bangun tidur berselancar, siang berselancar, sebelum duhur berselancar, habis duhur berselancar, sore berselancar. Malam mau tidur juga berselancar sampai jam 11 malam begitu. Misal kita tidur sehari itu 8 jam ya. Dan kita berselancar juga 8 jam. Jadi 8 jam plus 8 jam adalah 16 jam. Dalam sehari yang 24 jam itu 16 jam kita buat tidur dan berselancar. Artinya 2/3 waktu kita itu sudah tidak di dunia nyata. Kita di dunia maya dan di dunia tidur begitu. Di dunia, entah di dunia mana itu kalau tidur itu ya. Lanjut Ustaz. Nah, misal Allah karuniakan kita usia sampai 60 tahun. Ya kalau 60 tahun ya. Lanjut Ustaz. Kita kurangi dulu ya dengan masa kecil kita sampai usia 15 tahun yang kita jarang pegang HP. Ya lanjut Ustaz. Tersisa 45 tahun. Jadi 60 kita kurangi 15 jadi 45. Karena 2/3 kita sedang tidak di dunia nyata, yang tersisa 1/3 dari 45 tahun berapa sepertiganya? 15 tahun gitu. Lanjut Ustaz. 15 tahun. Jadi sisanya ada 15 tahun kita hidup di dunia nyata itu. Jadi kalau kita 60 tahun hidup kita, tersisa kita itu berada hidup, mata kita terbuka, berinteraksi sosial dengan sesama, itu hanya 15 tahun sisa hidup kita. Iya kalau kita 60 tahun. Saya masih ingat ya, ada salah seorang siswa saya, ketika saya di Magelang itu, saya punya siswa, dia di usia terakhir itu 17 tahun. Jadi pas 17 tahun itu, katanya sweet 17 kata orangnya. Tapi pada saat usia 17 tahun itu, dia udah lulus SMA, tinggal masuk kuliah. Jadi tinggal pengumuman masuk perguruan tinggi. Nah, saat itu dia keluar dari tempat tinggal, dia naik sepeda motor, tertabrak dia. Jadi tertabrak, akhirnya apa yang terjadi? Meninggal di usia 17 tahun. Nah, kalau coba kita bayangkan, kalau 17 tahun usia kita tidak tahu ya takdir Allah kepada kita, 17 tahun usia kita, lalu dikurangi dengan 15 tahun kita karena kita usia SD dan SMP kita lewati ya. Kita lewati, jadi sekitar usia kita tinggal 2 tahun. 2 tahun kalau kita jadikan 1/3, berapa coba begitu. Nah, kita harus mulai sekarang berpikir ya. Nah, kita sudah usia SMA, sudah mulai berpikir, ada manfaatnya enggak 2 tahun yang tersisa kalau usia kita hanya 17 tahun. Lanjut Ustaz. Next. Nah, kalau Allah takdirkan kita hanya menikmati, nah ini Ustaz terlalu cepat. Kalau Allah takdirkan kita hanya bisa menikmati hidup ini 20 tahun, bagaimana kita? Kita hitung Lanjut Ustaz.
Ya. Nah, ini yang namanya media sosial itu adalah yang dekat itu terasa jauh, yang jauh terasa dekat. Coba misalnya kita pas lagi makan-makan gitu bersama keluarga, coba ini lihat ya. Dari mulai bapak, ibu, anak, sampai anjingnya pun begitu ya. Itu juga tidak lupa begitu. Seandainya anjing itu bisa bermedsos, bisa jadi dia juga akan bermedsos dan melupakan gitu ya. Yang lainnya begitu. Ya itulah. Jadi kita itu gitu. Kadang itu yang dekat terasa jauh, yang jauh terasa dekat begitu. Lanjut. Lanjut Ustaz. Nah, ada banyak pilihan dengan media dan jangan-jangan HP kita itu full dengan media sosial. Facebook ada, Instagram ada, Messenger ada, YouTube ada, apalagi Twitter ada, Line ada, begitu WA ada, semua ada di HP kita. Jangan-jangan HP kita full dengan itu. Coba kita cek HP kita, ada nggak murotal di sana? Coba kita cek HP kita, ada nggak Al-Quran di HP kita? Jangan-jangan HP kita yang canggih, yang sangat canggih itu full dengan media sosial, tidak ada Al-Quran sama sekali, tidak ada kebaikan sama sekali, begitu. Kita harus seimbang ya, artinya begini nak. Kalau kita memperbanyak konten-konten media sosial di HP kita, kita juga harus memperbanyak konten-konten positif di HP kita. Harus ada Al-Quran di sana, harus ada player Al-Quran, murotal di sana. Sehingga nggak hanya konten-konten negatif, karena bagaimanapun nanti HP ini juga akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. HP-mu isinya apa begitu? Apa percakapan yang ada di HP-mu itu semua kita akan dipertanggungjawabkan. Lanjut Ustaz. Halo? Lanjut Ustaz. Nah, kendalikan sosmed kita, nak. Jadi kita harus mengendalikan sosmed kita, selancar kita. Jangan kebalik, kita yang dikendalikan oleh sosmed kita. Jangan-jangan di HP kita itu setiap ada WA langsung buka. Begitu responnya diri kita terhadap media sosial. Tapi kadang itu ketika kita dipanggil oleh Allah, azan sholat begitu, kita lupa, kita lalai, nanti sajalah gitu. Makanya nak upayakan setiap kita mau sholat itu, ketika sudah azan terdengar, maka upayakan kita juga harus berupaya untuk bersegera ke masjid gitu bagi yang putra. Atau bersegera untuk sholat bagi yang putri. Jangan ditunda, nanti aja masih ada satu WA ini yang belum saya baca. Tinggalkan dulu. Apapun itu kalau waktunya azan, tinggalkan. Nanti akan enak hidup ini nak. Jadi sekali lagi, upayakan setiap mendengar azan, sholat, tinggalkan semua aktivitas kita, sosial media kita, YouTube kita, tontonan-tontonan kita mulai menuju kepada Allah. Lanjut Ustaz. Karena apa? Karena setiap dari diri kita itu adalah pemimpin dan kita itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu, sekecil apapun. Tadi ya saya cerita bahwa HP itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun HP kita begitu. Walaupun HP kita HP jadul begitu ya. Maka tetap itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah begitu. Kita punya misalnya sekarang ini yang kita punya adalah misalnya? Semua yang akan diminta pertanggungjawaban. Baju misalnya, baju kita akan kita gunakan untuk apa? Itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Mulut kita itu juga akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Mata kita juga akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Saya jadi ingat ya lagunya, kalau nggak salah Bimbo ya. Jadi saat lagunya itu saat mata tak, intinya itu semua berbicara. Ketika lisan itu tidak bisa bicara, mata akan berbicara, dia akan melihat apa saja yang kita lihat, telinga juga akan berbicara, semua akan berbicara. Begitu. Lanjut Ustaz. Nah, ini ya yang terjadi ya. Jadi banyak sekali kemaksiatan-kemaksiatan yang terjadi di muka bumi ini hanya gara-gara sosial media. Kenalan di Facebook, kenalan di YouTube, kenalan di Instagram, akhirnya terjalin komunikasi dan akhirnya
ada kemaksiatan di sana, begitu ya. Nah ini ada yang duel hanya gara-gara saling tantang di Instagram begitu. Jadi hal-hal semacam itu terjadi. Ini berita loh ya. Jadi apa yang saya paparkan ini bukan saya mengada-ngada, tapi ini adalah ada begitu ya. Ini di berita yang saya sitir ini ya. Di bulan Desember, seorang pelajar SMP di Bekasi dikeroyok 4 orang pelajar lainnya setelah saling ejek di media sosial. Hal ini mirip terjadi di bulan November di kolong tol Deplu Raya Bintaro, Jakarta Selatan. Satu korban tewas setelah 2 kelompok pelajar saling tantang untuk berduel di Instagram. Instagram ini yang kita hal yang dekat dengan kita ya. Lalu ada Amir Hamdani harus meregang nyawa setelah terkena luka bacok. Amir tewas setelah sebelumnya bertengkar dengan MR di media sosial Facebook. Begitu. Nah, lanjut Ustaz. Nah, itu ya. Jangan sampai karena semua itu akan kita dimintai pertanggungjawaban. Kendalikan lisan kita. Nah, dalam surat hadis dikatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang menjamin untukku apa yang ada di antara 2 rahangnya, mulut ya, dan apa yang ada di antara 2 kakinya, syahwat begitu. Aku menjamin surga baginya. Jadi ini sebuah hadis yang benar ya, yang saat ini juga kita sudah meyakini bahwa ketika kita bisa menjaga 2 hal ini, maka Allah itu akan Allah akan memberikan jaminan surga. Ini hadis ya. Jadi jaminannya surga kalau kita bisa mengendalikan lisan kita dan mengendalikan syahwat kita, begitu. Maka tontonan-tontonan yang ada di YouTube juga harus kita kendalikan, benar-benar tontonan yang positif dan layak dan memberikan hal yang positif, energi positif pada tubuh kita, begitu. Bukan hanya sekedar tontonan yang hanya sekedar tontonan. Saya masih ingat ya. Jadi ada 3 aktivitas yang kalau kita kerjakan itu akan bisa membuat mielin yang ada di otak kita itu banyak terputus. Apa itu? Ada yang tahu? Coba deh di chat, biar saya nggak ngomong sendiri. Coba di chat. Apa 3 aktivitas? Kira-kira apa sih 3 aktivitas yang bisa membuat mielin yang ada di otak kita itu terputus sehingga kita cepat pikun, cepat lupa begitu, sehingga menghafal Quran itu susah banget begitu. Oke, silakan. Saya tunggu. Mana nih? Kok belum ada jawabannya? Tidak ada jawab ini. Pada dengerin nggak nih? Oke, kita lanjut sampai saya lupa tadi. Jadi ya, sekali lagi kendalikan lisan kita dan kendalikan syahwat kita. Ada 3 aktivitas ya. Ada 3 aktivitas yang bisa membuat mielin. Jadi di otak kita itu sebenarnya ada saraf-saraf mielin yang kalau kita gunakan itu akan semakin kuat. Tapi kalau tidak kita gunakan itu, kalau kita gunakan 3 aktivitas ini bisa membuat otak kita cepat pikun. Apa itu? Yang pertama adalah makan terlalu banyak, berlebihan. Yang kedua adalah tidur berlebihan. Dan yang ketiga adalah menonton sesuatu hal sehingga terlena dan seperti nonton TV, nonton YouTube, yang itu tidak membuat otak kita berpikir. Gitu. Jadi ada sebuah kisah ini, cerita ada tukang parkir nih. Ada seorang tukang parkir
yang dia itu kalau ada orang parkir itu dia tidak pernah pakai apa namanya ya, tidak pernah pakai kartu parkir, tapi dia tukang parkir ini dia hafal plat nomor. Oh, orang ini plat nomornya ini, oh, orang ini plat nomornya ini. Kenapa? Karena dia selalu asah otaknya itu dengan apa namanya, menghafal plat-plat nomor. Nah, kita sebagai seorang muslim menghafal Al-Qur'an itu bisa apa namanya, mencerdaskan sebenarnya otak kita. Lanjut, Ustaz. Nah, generasi apakah kita? Dulu itu ada generasi namanya generasi para sahabat. Generasi para sahabat itu adalah generasi terbaik. Jadi dia mereka itu adalah orang-orang di sekeliling Rasulullah, generasi sahabat. Ada yang namanya setelah itu generasi tabi'in yang mewarisi apa namanya, nilai-nilai keislaman setelah sahabat. Lalu ada selanjutnya dan mungkin di generasi kita apa itu? Lanjut, Ustaz. Apakah kita mau dijuluki dengan sebuah generasi gitu? Coba silakan Ustaz, lanjut. Nah, apakah kita mau dikatakan sebagai generasi TikTok nanti? Atau ada lagi, Ustaz? Lanjut. Atau generasi Korean yang dia suka dengan Korea, apa namanya, dunia Korea begitu. Lanjut, Ustaz. Nah, apakah seperti ini yang kita inginkan? Generasi TikTok atau lanjut, Ustaz. Nah, orang-orang seperti ini yang kita jadikan teladan. Nah, sekarang Ustazah tanya, dari orang-orang ini, wajah-wajah ini, ada nggak sih yang berbau surga? Dari wajah-wajah ini, ada nggak sih yang dia itu nanti akan mengajak kita kepada surga? Kalau ada, nggak apa-apa, ikuti. Tapi kalau nggak ada, kenapa harus diikuti? Gitu ya. Jadi itu yang harus kita pikirkan sekarang. Kalau mereka itu punya bau surga, ikuti. Tapi kalau mereka tidak punya bau surga, ya jangan diikuti, begitu. Mubazir kita, waktu kita kalau kita mengikuti mereka. Lanjut, Ustaz. Nah, BTS misalnya. Atau apa ini? Saya, apa namanya, siapa namanya yang Korean tuh? Emily apa-apa itu. Nah, gitu ya. Apakah kita ingin seperti ini, menjadi generasi TikTok, menjadi julukan Allah menjadi generasi TikTok? Apakah kita mau kita menjadi generasi apa namanya, Korean begitu? Silakan Ustaz, lanjut. Nah, jangan sampai itu ada pada diri kita ya, Nak ya. Kita lanjut. Nah, ini yang namanya Ghusul Fikri. Ghusul Fikri itu adalah serangan dunia luar. Dunia luar. Jadi TikTok, Korean, BTS, atau Amerika itu apa namanya, mereka itu ini apa namanya, bukan hanya sekedar ada, tapi mereka itu benar-benar disetting, Nak, menjadi sebuah Ghusul Fikri, perang pemikiran. Perang pemikiran itu tidak menjadikan kita sebagai seorang muslim itu menjadi kafir, enggak begitu. Tapi kita tetap muslim, cuman kita tidak mengenal apa itu sahabat. Kita muslim, tapi kita tidak mengenal bagaimana perjalanan Rasulullah. Kita itu muslim, tapi tidak mengenal siapa Mus'ab bin Umair. Kita seorang muslim, tapi kita tidak mengenal yang namanya Amr bin Ash gitu. Kita seorang muslim, tapi kita tidak mengenal yang namanya sahabiah Aisyah begitu. Tapi kita seorang muslim, tapi mengenal yang namanya Kim Lim Ho. Kita muslim, tapi mengenal orang-orang Korea. Kita muslim, tapi kita mengenal orang-orang dunia barat gitu. Itu yang diinginkan. Jadi bukan kita menjadi kafir, enggak begitu. Tapi kita sebagai seorang muslim, tapi kita tidak mengenal apa isi Al-Quran. Kita jauh dari Al-Quran. Kita jauh dari hal-hal yang dia islamis begitu. Lanjut, Ustaz.
Nah, itulah yang diinginkan mereka itu adalah ini penyakit ya. Namanya penyakit wahan. Apa itu penyakit wahan? Penyakit wahan itu adalah penyakit cinta dunia dan takut mati. Itu yang diinginkan oleh orang-orang kafir begitu. Berharap bahwa akhirnya kita takut kalau dihadapkan pada kematian dan kita mencintai dunia begitu. Lanjut Ustaz. Nah, mati sudah melemah ditaklukkan. Jadi ada sebuah kisah nih. Di zaman dulu, di zaman ada sebuah peperangan ya. Ada sebuah peperangan yang di situ kaum muslimin itu hanya sedikit tapi bisa mengalahkan orang-orang kafir. Ketika lalu orang-orang Romawi ya, itu menyuruh satu orang telik sandi. Telik sandi itu orang yang dia mencari tahu apa sih rahasianya. Akhirnya dicarilah rahasianya, satu orang itu dia menyusup di barisan kaum muslimin. Dicari tahu apa sih rahasianya sehingga orang-orang kaum muslimin tidak bisa dikalahkan gitu. Diselidiki ada dua hal kekuatan dari kaum muslimin. Apa itu? Ketika malam hari, dia mengatakan, ketika malam hari orang-orang muslim itu seperti rahib. Dia sibuk dengan Tuhannya begitu. Sibuk beribadah. Dan ketika siang hari, dia itu seperti kuda. Kuda itu kalau kita naik kuda itu berat ya. Coba bayangkan orang naik kuda. Orang naik kuda itu kakinya tuh juga harus bergerak, mengendalikan kuda. Tangannya juga harus bergerak, mengendalikan kuda, begitu ya. Matanya juga harus awas melihat ke depan. Begitu. Mengendarai kuda itu tidak mudah begitu. Itulah yang dikatakan oleh orang penyusup tadi ya, yang dia laporkan kepada yang menyuruh dia. Akhirnya dikatakan seperti itu. Oh, ternyata belum siap. Nah, kalau sekarang ini apa yang terjadi? Kaum muslimin sibuk ketika malam itu bermedia sosial begitu. Apakah kaum muslimin siap untuk dihancurkan? Siap kalau dikatakan seperti itu. Jadi kalau dikatakan bahwa sekarang ini siap untuk menghancurkan kaum muslimin, siap. Karena apa? Mereka sudah itu terkena dengan ghusul fikri, gitu, sama pemikiran gitu. Yang mereka muslim tapi mereka jauh dari keislamannya. Lanjut ya. Lanjut Ustaz. Nah, apa yang harus kita lakukan yang kedua? Tadi yang pertama adalah kendalikan lisan. Kedua, perbanyak sosialisasi di dunia nyata. Nah, ini siapa? Ini siapa ini? Nah, ini orang-orang Korea apa Cina ini? Enggak tahu ini. Lanjut Ustaz. Nah, dunia nyata itu tidak sebelumnya Ustaz, sebelum. Nah, dunia nyata itu tidak seperti dunia drakor ya, drama Korea. Jadi dunia nyata itu justru seharusnya lebih indah ya dibandingkan drama Korea. Lanjut Ustaz. Lanjut Ustaz. Nah, 69% orang yang online gitu adalah orang-orang yang kesepian. Mereka mencari hiburan di dunia maya karena ingin melupakan masalah di dunia nyata begitu. Itu. Jadi kalau kita itu suka dengan online, dunia online, maka sebenarnya kita itu adalah mencari hiburan di dunia maya. Karena di dunia nyatanya lagi lagi bermasalah, ingin melupakan masalah-masalah yang ada di dunia nyata. Lanjut Ustaz. Klik. Nah, yang ketiga itu adalah gunakan secara bijak dan batasi. Apa itu bagaimana caranya? Coba ada konten, hidupkan suara azan otomatis ketika waktunya tiba. Sehingga ketika azan, matikan, langsung kita berangkat ke masjid. Langsung kita berangkat sholat bagi yang perempuan di rumah ya. Jadi gitu. Jadi ketika ada azan, jangan lalaikan langsung. Jadi jangan ciri-ciri penghuni surga itu adalah ketika azan berkumandang itu gemetar hatinya dan langsung sholat. Gitu ya. Lanjut Ustaz. Yang kedua adalah jaga adab interaksi di dunia media sosial.
Kita tahu batasan-batasan aurat antara laki-laki perempuan, jaga dengan baik begitu ya, sehingga tidak tidak asal-asal saling bercanda, ketawa ketiwi di media sosial. Ada batasan-batasannya. Walaupun ustadz dan ustadzah berada di sekolah misalnya, itu juga ada batasan-batasannya, gitu ya. Lanjut Ustadz. Nah, jangan curhat dan mengeluh di media sosial. Kenapa begitu? Ada Allah, ada Allah itu yang tempat kita semua masalah itu kan dari Allah. Dan semua masalah akan diselesaikan oleh Allah. Maka yang kita minta itu jangan sampai kita meminta di wall yang ada di baik di Facebook maupun di Instagram begitu. Tapi yang kita minta itu adalah Allah begitu. Dan dikatakan bahwa kekuatan yang paling kuat kalau kita ingin berdoa itu salah satunya adalah di saat orang-orang sedang tertidur. Malaikat akan berjalan dan melihat mana sih yang sedang terbangun dan beribadah kepada Allah. Maka Allah akan kabulkan doa-doa kita pada saat orang-orang sedang terlelap dalam tidur. Lanjut Ustaz. Nah, sorry no internet today. Ada kalanya kita perlu ada hari free HP. Jadi jangan sampai kita HP-an aja. Ada kalanya kita perlu meletakkan HP kita dan kita berinteraksi di dunia nyata. Menyenangkan di dunia nyata itu gitu ya. Lanjut Ustaz. Nah, ini yang keempat adalah tetap jaga adab interaksi dan aurat kita. Jangan sampai kita buka aurat kita ketika kita bermedia sosial gitu. Kalau laki-laki kan sudah jelas ya auratnya antara pusar sampai lutut, dan yang perempuan adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Tangan ya, telapak tangan. Jadi gitu. Kenapa? Karena banyak perceraian itu hanya gara-gara masalah media sosial begitu. Lanjut Ustaz. Nah, maka yang terbaik adalah carilah teman yang terbaik buat diri kita. Carilah teman-teman yang bisa, yaitu dalam Rasulullah bersabda, setiap orang akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai. Kalau kita mencintai saudara kita, maka dan dia adalah pecinta Al-Quran, maka bisa jadi kita akan ikut. Ada sebuah kisah ya, Nak ya, bahwa kita bisa bayangkan ya, ketika misalnya ada salah seorang teman kita nanti dalam kelas ya, di kelas misalnya, di kelas 10 misalnya ada satu orang yang dia masuk surga. Lalu suatu saat dia akan mencari temannya. Di mana temanku ini ya? Kok tidak ada di surga? Di mana temanku ini? Kok tidak ada di surga? Lalu dia akan meminta kepada Allah, ya Allah, kenapa temanku ini tidak masuk surga? Padahal dulu kita pernah berinteraksi bersama di Al-Quran ketika di sekolah begitu. Akhirnya malaikat pun mengatakan carilah temanmu itu dan ambillah dia dari neraka. Kalau dia berada di neraka, bawalah dia ke surga, walaupun Allah mengatakan walaupun dia hanya sebesar biji zarah kebaikannya gitu, keimanannya gitu. Makanya carilah teman yang baik begitu. Mimpikan surgamu bersama-sama. Jadi teman itu adalah yang dia bisa mengajak kita kepada surga. Teman yang baik ya, teman sejati itu adalah yang bisa mewujudkan impian kita terhadap surga. Lanjut Ustaz. Nah, sekarang masalah HP. Nah, HP itu kita bisa menjadi surga atau neraka dalam satu genggaman. Jadi HP yang kecil, sekecil apapun HP kita, satu genggaman saja itu bisa kita mengakses surga atau neraka begitu. Kita bisa jembatan. Jadi HP itu bisa menjadi jembatan kita menuju surga atau bisa juga menjadi jembatan kita menuju neraka begitu. Tinggal kita, kekuatan kita, tubuh kita, hati kita itu kuat enggak untuk melawan hawa nafsu menuju ke neraka. Lanjut Ustaz. Nah, suatu saat Allah akan tutup jalan menuju surga itu. Maaf, jalan ke surga sedang tutup. Silahkan menuju ke neraka dulu. Na'udzubillah min dzalik ya. Semoga Allah jaga sehingga kita tidak menuju kepada neraka. Lanjut Ustaz. Nah, maka jadilah
apa namanya, pohon kurma. Kenapa saya katakan pohon kurma? Pohon kurma itu ketika dia mau tumbuh itu atasnya harus dikasih batu. Jadi ke pohon kurma itu dia tidak asal tumbuh, tapi kalau dia mau tumbuh itu atasnya harus dikasih batu. Kenapa harus dikasih batu? Agar akarnya itu kuat ke bawah. Kalau dia sudah akarnya kuat ke bawah, dia akan menjulang tinggi. Itulah kekuatan dari pohon kurma. Begitu juga dengan diri kita. Kita harus punya kekuatan untuk menahan hawa nafsu kita, sehingga kita punya keimanan yang dalam ke bawah begitu, sehingga nanti kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa mengendalikan dunia ini, yang akan menjadi orang-orang super yang mengendalikan kebaikan di muka bumi ini. Coba lihat kemaksiatannya ada di sekitar kita, banyak sekali ya. Lanjut Ustaz. Nah, terakhir gunakan masa muda kita. Mumpung kalian masih usianya berapa nih? 13 tahun, 13, 14, 15, 16, ada yang 15, ada yang 15 begitu ya. Maka gunakan waktu kita, mumpung kita masih muda. Nah, kalau seperti Ustadz dan Ustadzah kayak saya misalnya usia sudah 42 tahun, paling tinggal menghitung begitu ya, sehingga sudah kelihatan dekat. Tapi belum tentu juga, masa muda juga bisa jadi, tinggal menghitung juga. Lanjut Ustadz. Nah, insya Allah itu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah semoga memberi manfaat ya nak ya. Mari kita bijak dalam bermedia sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.